Baiklah teman-teman, hampir 10, mungkin sekarang sudah 11 tahun yang lalu, Angela Merkel memutuskan bahwa Eropa harus membuka perbatasannya untuk jutaan migran dari dunia ketiga dengan alasan melarikan diri dari penganiayaan atau perang. Bagaimana hasilnya? Segera setelah keputusan Angela Merkel pada tahun 2015, ratusan, bahkan mungkin ribuan wanita Jerman menjadi korban pelecehan seksual di Cologne, di mana mereka hanya melakukan apa yang biasa dilakukan orang Barat, yaitu merayakan Tahun Baru. Hal ini seharusnya membuat banyak orang waspada. Tetapi alih-alih melakukan sesuatu, sebenarnya biar saya putarkan video ini untuk kalian. Tadi malam, para wanita ini berkumpul untuk mendukung mereka yang telah menjadi korban beberapa hari sebelumnya. Para pelaku harus ditangkap dan diadili. Langkah-langkah harus diambil dan kita harus menunjukkan solidaritas satu sama lain. Pria, wanita, orang asing melawan kekerasan. Dimulai dari alun-alun di depan Katedral Köln, ratusan orang kemudian berjalan melewati kota di mana puluhan wanita dilecehkan secara seksual, diserang dan dirampok pada malam Tahun Baru. Seseorang memasukkan petasan ke dalam jaket Jenny, lalu ponselnya dicuri. Lalu, aku mendengar suara desisan di tudungku. Lalu aku mendengar suara mendesis di tudungku. Dan entah bagaimana, aku mencoba mengeluarkannya dari tudungku. Lalu benda itu jatuh ke jaketku dan membakar semuanya. Bekas lukanya akan tetap ada. Aku beruntung benda itu tidak meledak. Setelah itu, ponselku hilang. Para penyerang yang juga menargetkan area di luar stesen utama ini digambarkan sebagai pria muda berpenampilan Arab atau Afrika Utara. Hal ini telah membuat para aktivis anti-imigran mengklaim bahawa ini adalah bukti Jerman menerima terlalu banyak pengungsi. Namun, seorang wanita yang berada di sana mengatakan bahawa mereka terlihat seperti pencopet biasa dan para pemimpin mendesak masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan terburu-buru, tetapi mengatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan cepat. Kami melakukannya hari ini dan besok. Pagi ini kami mengembangkan langkah-langkah yang seharusnya dapat mencegah kejadian seperti ini di masa depan. Ini sangat penting. Penting juga agar kita tidak membiarkan kejadian seperti ini mengurangi semangat kita untuk merayakan karnaval. Meskipun belum ada tersangka atau penangkapan, kejadian ini jelas membuat banyak orang terkejut. Polisi sekarang harus mencari tahu siapa yang berada di balik penyerangan yang digambarkan sebagai dimensi baru dalam kejahatan. Frankie McCamley, BBC News. Saat itulah media menjalankan tugasnya dengan benar. Mereka melaporkannya dan mengatakan, ya, sesuatu harus dilakukan. Namun pada saat itu juga, ada sesuatu yang benar-benar salah secara budaya di Barat. Alih-alih mencoba mengatasi masalah itu secara langsung, yang mereka putuskan mungkin berasal dari arahan atasan, atau mungkin juga karena kecenderungan ideologi mereka sendiri. Jadi pada saat itu mereka memutuskan bahwa daripada melakukan sesuatu tentang hal itu, mereka justru harus membuat warga setempat seolah-olah merekalah yang salah karena mengeluh tentang pelecehan seksual, kekerasan, penusukan, dan sebagainya. Saya tahu kita sering fokus pada Inggris karena budaya kita yang sama, nilai-nilai yang kita bagi, dan bahasa yang sama saya rasa. Tapi negara-negara Eropa lainnya kadang-kadang bahkan terlihat lebih buruk daripada Inggris. Lihatlah ini adalah Italia. Ini adalah Roma. Julius Caesar pasti akan berguling di kuburnya. Lihatlah ini. Tidak ada polisi, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kamu benar-benar telah membawa para psikopat dari budaya yang sama sekali tidak kamu pahami, dan kamu membiarkan mereka hidup di antara orang-orang beradabmu. Orang-orang yang tidak tahu cara bertarung. Orang-orang yang mungkin bahkan belum pernah melihat darah. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa memahami kemana perginya mafia Italia, di mana para gangster Italia. Itu menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir atau lebih, saat Barat menjadi lemah, mereka justru mendatangkan pria-pria sangat agresif dari budaya yang masih hidup di zaman abad pertengahan. Awas, awas, awas. Ya Tuhan, lihat ini. Boom! Aku tidak ingat
Aku tidak tahu di mana itu. Aku rasa aku sudah pernah melewati itu. Ini yang aku ingat, aku bisa mencium bau kencing di lorong ini. Mungkin lorong yang sama, aku tidak tahu. Aku rasa tempat ini sangat populer, tepat di jantung kota Roma. Aku bisa saja salah, aku tidak tahu. Mungkin itu gaya yang sangat umum. Tapi aku ingat pernah melewati lorong yang mirip di sebuah jalan yang hanya berbau kencing dengan orang-orang tergeletak di tanah. Bukan orang Italia, hanya para migran dari budaya asing. Aku tidak. Menurutku itu tempat yang sama. Lihat ini. Ya, orang-orang hanya berbaring di sana. Mereka memperlakukannya seperti ruang tamu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan kata-kata. Aku tidak. Lihat ini teman-teman, siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengizinkan ini? Saya tidak tahu bagaimana orang bisa mentolerir ini. Kita tidak punya masalah dengan migran ilegal, oke? Kita punya masalah dengan migrasi legal. Kita memang punya masalah budaya Australia dan nilai-nilai Australia yang disingkirkan oleh para migran yang datang, seperti yang terjadi sekarang. Tapi kita masih punya migran yang sebagian besar datang dari India, oke? Saya tidak ingin Australia berubah menjadi India. Saya tidak ingin Australia berubah menjadi Pakistan. Saya tidak ingin Australia berubah menjadi apapun selain Australia. Jadi kita tidak separah itu. Dan aktivisme saya sepenuhnya tentang berharap agar masyarakat Australia sadar dan melihat hal ini. Tapi kalau ini terjadi di Australia, demi Tuhan, saya pasti akan mencalonkan diri. Saya tidak tahu. Saya pasti akan melakukan sesuatu. Saya akan melakukan jauh lebih banyak. Ini adalah kondisi yang sempurna untuk memunculkan Mussolini berikutnya, Hitler berikutnya, diktator berikutnya. Kalau tidak, bagaimana lagi cara menghentikan ini? Giorgia Meloni, dia datang dengan janji bahwa dia akan menyingkirkan semua migran ilegal ini. Saya tidak tahu, saya tidak terlalu paham politik Italia. Saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi saya berasumsi Uni Eropa yang menghalangi dan sistem peradilan juga menghalangi. Saya berasumsi itu alasannya. Jadi itu memberitahu saya bahwa dunia yang beradab, yang menjunjung supremasi hukum, negara-negara tersebut sangat dibatasi oleh birokrasi, undang-undang, aturan yang berbelit-belit, apapun sebutannya. Atau Uni Eropa itu sendiri, apapun sebutannya. Semua hal ini dipandang orang sebagai belenggu di kaki mereka. Bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu ini? Kamu memunculkan orang kuat, seorang diktator yang datang, dan kamu tahu, itu tidak terlalu sulit, sungguh tidak. Bawa 1.000 orang Italia bersenjata, 1.000 tentara infanteri, kumpulkan mereka, lakukan apapun yang kamu mau, tempatkan mereka dimanapun kamu inginkan. Tapi tentu saja, kamu tidak bisa melakukannya karena ada supremasi hukum dan hukum mengatakan, oh, semua orang itu setara. Orang-orang ini, Lihatlah mereka. Tidak. Tidak. polisi itu tidak berguna. Sulit untuk Percaya. Dia tahu jika dia melakukan sesuatu, dia akan kehilangan pekerjaannya, mungkin berakhir di penjara. Dia mungkin akan berakhir di penjara di mana orang-orang seperti dia sudah menunggu dan mereka akan membunuhnya. Begitulah buruknya seluruh sistem ini. Saya tidak ingat. Tidak ingat. Saya tidak ingat. Ya ampun, pantatnya kelihatan. Lihat itu. Oh tidak, dia punya sesuatu. Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak bisa bilang. Saya tidak. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak ingat. Ya Tuhan. Aku tidak ingat. Bagaimana mereka mendapatkan uang untuk dipekerjakan agar bisa membeli narkoba? Saya Saya tidak ingat.
Itu mudah, Di. Bukankah kalian punya pulau tak berpenghuni yang harus diselamatkan? Mengumpat pada polisi. Lihat ini teman-teman, ini Roma, ini Kurtkas. Lihat ini. Ini Roma. Lihat ini. Lihat keadaan kota ini. Ini Roma, teman-teman. Kelihatannya seperti Bangladesh atau semacamnya. Lihat ini, teman-teman. Lihat keadaan tempat ini. Lihat ini, teman-teman. Ini Roma, ini Eropa. Apakah ini terlihat seperti Eropa menurutmu? Aku tidak melihat satupun orang Italia di sini, teman-teman. Aku lebih Italia daripada siapapun di sini. Lihat ini, temanku. Karena kita tidak dipandang baik di sini, jadi mari kita berhati-hati. Buka mata lebar-lebar. Lihat anak-anak itu. Itulah yang kita sebut getoisasi. Buka mata. Ya, ini jalan yang sangat berbahaya di mana mereka berpisah dan menjual uang mereka. Menurutmu, apa yang akan terjadi ketika kamu membawa orang-orang masuk dan langsung melepaskan mereka? Silakan lakukan apapun yang kamu mau. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Di mana semua orang woke yang bilang pengungsi dipersilakan datang, kenapa saya tidak melihat mereka di ghetto-ghetto ini? Mungkin dia salah satu dari mereka. Usianya memang terlihat pas, penampilannya juga cocok. Rambut pendek, boomer, gigi ompong. Bisa jadi itu dia. Mungkin dia tipe yang suka bilang pengungsi dipersilakan datang, tapi dia butuh dihadapkan pada kenyataan secepatnya. Dia akan mengalaminya. Dia pasti akan mengalaminya. Jangan khawatir soal itu. Ada apa? Kenapa kamu membiarkan mereka membuka toko seperti itu? Itu tidak tampak khas Italia. Waktu saya pergi ke Inggris dan saya memperhatikan sesuatu di daerah yang didominasi orang Pakistan, arsitektur jalanannya akan berubah. Tampilan toko-tokonya, keseluruhan tampilan jalan akan berubah. Dan saya bilang, oh, disitulah mereka membuat kesalahan pertama. Mereka tidak menerapkan kode bangunan atau peraturan normal mereka pada komunitas migran seperti yang mereka terapkan pada masyarakat umum. Jadi, saya sudah melihat itu di Australia. Kamu tidak bisa begitu saja membuka toko di tengah-tengah sebuah daerah pinggiran kota. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu memang tidak bisa melakukannya. Kamu harus pergi ke plaza, ke pusat perbelanjaan, atau ke deretan toko yang sudah ditentukan. Kamu harus membuka toko di sana. Dan juga di sana, kamu harus mengikuti pedoman yang ada. Kamu tidak bisa sembarangan memasang pintu gulung. Kamu juga tidak bisa menaruh barang di luar. Kamu akan didenda berat. Tapi sekarang saya mulai melihat peraturan-peraturan itu diabaikan di daerah migran. Lekambai adalah contoh utamanya. Semakin kita melonggarkan hukum atau peraturan kita untuk mengakomodasi orang-orang itu, semakin kita mendorong terbentuknya ghetto-ghetto mereka. Lihat ini. Ini saya tidak tahu, ini Pakistan atau Bangladesh. Saya tidak tahu di mana ini. Lihat ini, bagaimana mereka hidup. Saya tidak tahu di mana ini. Sepertinya bukan Pakistan. Saya rasa ini mungkin Suriah atau semacamnya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana ini. Lihat itu. Dulu saya menyalahkan pemerintah, tapi sekarang saya yakin ini bukan hanya kesalahan pemerintah. Ini masalah budaya, teman-teman. Ini masalah budaya. Kalau kamu lihat Jepang dari tahun 1930-an atau 1940-an, mereka sudah bersih. Mereka sangat fokus pada kebersihan. Lihat ini Perancis, pengayaan budaya. Seorang migran membakar sebuah bar yang penuh orang di Lyon, Prancis. Lihat ini. Lihat ini, terlihat seperti orang Aljazair. Lihat ini, anak muda, usia tempur, laki-laki. Itu yang kami katakan padamu. Lihat ini, dia akan membakarnya. Nah, itu dia. Dan orang-orang ada di dalam. Dia berhasil melakukannya. Lihat ini. Kalian bisa percaya ini, teman-teman. Orang-orang di dalam. Tidak ada satupun pria di dalam yang keluar. Yang harus kalian lakukan cuma, ayo teman-teman, kita tangkap dia. Aku nggak tahu, teman-teman. Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu apa solusi dari kegilaan ini. Tanggung jawab pertama ada pada para politisi yang memungkinkan hal ini terjadi. Lalu, generasi politisi berikutnya malah semakin memperparahnya. Dan generasi ketiga politisi sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu.
Sekali lagi teman-teman, Australia tidak harus menempuh jalan ini. Kita tidak harus menempuh jalan ini. Sadarlah. Video terakhir, biar saya tunjukkan ini. Lihat ini. Lihatlah orang-orang seperti apa yang masuk. Lihat dokter dan insinyur ini. Mereka sedang dalam perjalanan ke Eropa. Lihat dia memamerkan keahliannya dengan peralatan bedah. Wah, serius. Apa yang bisa dilakukan siapapun saat menghadapi ini? Apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan 4 preman ini tiba-tiba mendatangimu sambil membawa pedang-pedang ini. Kamu sedang jualan bebek. Masyarakat kita tidak dirancang untuk interaksi seperti ini. Dan inilah yang mereka lepaskan kepada kita.